Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib tidak lupa mengingatkan kepada diri dan semua yang hadir untuk senantiasa bertakwa. Dan di antara pengingat yang khatib sampaikan adalah isi khutbah. InsyaAllah pada kesempatan Jumat ini kita akan berbicara tentang tujuan menuntut ilmu. Maka mari kita konsentrasi, siapkan pendengaran kita, siapkan penglihatan kita, siapkan hati kita. Semoga dengan semua kesiapan ini Allah menjadikan kita hamba yang bertakwa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita semua sudah sepakat ya, kita sebagai muslim yang siap diperintah dan dilarang oleh Allah. Apapun perintah Allah, jika kita muslim maka tidak ada sedikit pun penentangan. Karena muslim artinya mustaslim, yang menyerahkan secara totalitas kepada Allah. Untuk apa? Untuk siap diatur oleh Allah. Apa aturannya? Diperintah dan dilarang. Itu makna muslim ya. Kalau kita masih berat mengerjakan ini, berat mengerjakan itu, malah senang mengerjakan yang tidak, contohnya bukan muslim ya. Jadi muslim adalah al-mustaslim lillah bit ta'at bil inqiyad bit tabarru anis syirik. Muslim adalah makna yang sesungguhnya orang yang menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah untuk siap taat, siap tunduk, dan siap berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Itulah muslim. Dan ini tidak akan bisa tertanam di diri kita kalau tidak pakai ilmu. Ya, kalau tidak ada ilmu. Maka ketika kita hadir di majelis ilmu, hendaknya kita berusaha untuk mencari tahu apa sih tujuan menuntut ilmu tersebut. Nah, baik saudaraku yang dimuliakan Allah, yang ingin khatib sampaikan adalah beberapa faedah berupa kata-kata yang luar biasa ya, bermanfaat buat diri kita. Dari mana? Dari kalangan ulama-ulama tabi'in ya. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri ya. Beliau mengatakan bahwa innama yutlabul ilmu liyattaqiyallaha bih. Kata beliau, ilmu itu dicari, ilmu itu dituntut kemanapun ya, liyattaqiyallaha bih. Tujuannya agar si pencari ilmu tersebut
bertakwa kepada Allah. Nah, jadi tujuan pertama ilmu adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Pertanyaan juga, apa itu bertakwa? Khatib seringkali menyampaikan di mimbar-mimbar Jum'ah tentang makna takwa. Ya. Di antara di tafsir Jalalain, ya, dikatakan ketika bertakwa, begitu singkatnya definisi ini, tapi begitu dalamnya dan mendasarnya makna yang terkandung dari definisi tersebut. Apa itu? Al-imtithal bi awamirillah wajtinabu nawahi. Pendek sekali, tapi banyak orang yang tidak peduli dengan kaidah ini, dengan kata-kata ini, sehingga hingga saat ini masih banyak orang yang belum beribadah kepada Allah secara istislam, secara benar. Ya, solat asal solat, semua ibadah yang ada jelas perintahnya dikerjakan asal-asal. Apalagi hal yang bersifat duniawiyah, yang sifatnya ibadah saja, tidak sedikit dari kalangan umat Islam asal, solat asal. Tapi dengan kata-kata menggugurkan amal, tidak akan gugur kalau dikerjakannya tidak benar. Ya, jadi sekali lagi, tujuan pertama ilmu kita tuntut dan hadirnya kita majelis ilmu harus tahu, harus ada perubahan dan harus bisa merubah, adalah menjadikan kita bertakwa. Makna takwa al-imtithal bi awamirillah wa ijtinab nawahi. Imtithal dari kata mithal, artinya contoh. Ketika berubah bunyi menjadi imtithal, artinya bukan lagi contoh, tapi mencontoh. Berarti orang bertakwa itu diperintah oleh Allah untuk mengerjakan amal-amal yang Allah perintahkan dengan cara mencontoh. Siapa nih contohnya? Utusan Allah, Rasulullah SAW. Kalau kita mengklaim diri kita sudah melakukan perintah-perintah Allah, tapi pada kenyataannya tidak mencontoh Rasul, Allah tidak menyebut diri kita muttaqin. Tidak akan Allah sebut muttaqin. Dan Allah tidak akan mengakui kita sebagai abdun, sebagai hambanya. Tidak akan diakui. Ya. Pengakuan Allah buat kita hanya abid, bukan abdun. Beda kata abid dengan abdun. Abid itu hamba yang masih kemana-mana, ibadah asal saja. Orang kafir masuk pada kata abid, orang munafik masuk kata abid, orang musyrik masuk pada kata abid. Tapi ketika abdun, subhanalladzi asra bi abdihi lailan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdun, hambanya. Siapa? Nabi Muhammad. Kalau kita nggak mengikuti Rasulullah, tidak disebut abdun, disebut abid, tidak disebut muttaqin, disebut pucar. Orang yang tidak bertakwa disebut fajir. Ciri orang bertakwa selalu memperhatikan hatinya untuk diisi dan terus diisi dengan ilmu yang benar dan melahirkan amal-amal saleh, pahala. Ciri orang mendapat pahala, dia terus mencari kebenaran, memperbaiki kualitas amalnya dan menambah kuantitas amalnya. Itu ciri orang yang ibadahnya benar. Setiap kali melakukan sholat, setiap kali melakukan ibadah, dia evaluasi, benarkah yang saya lakukan? Sudah memenuhi targetkah yang saya lakukan? Itu muttaqin. Lawannya pujar, mengisi terus hatinya dengan hawa nafsu, bukan dengan ilmu. Maka dari situ lahir amal-amal fahsya, amal-amal mungkar, praktek-praktek ibadah yang tidak ada contohnya. Ujung-ujungnya dosa. Ciri orang dosa, nggak ada greget untuk tahu kebenaran. Nggak ada ketertarikan untuk duduk di majelis ilmu. Mana majelis ilmu yang benar? Wal'iyadzubillah. Satu. Ya. Jadi kata
Sufyan Ats-Tsauri bahwa innama yutlabul ilmu liyattaqiyallaha bih. Ilmu itu dituntut agar si penuntut ilmu itu bertakwa kepada Allah. Ya. Laula bih, andai saja karena ilmu, karena nas kasainin asya. Manusia itu sebagaimana makhluk-makhluk selain makhluk manusia. Mungkin Allah menjadikannya kita seperti binatang, mungkin Allah menjadikannya kita seperti pohon. Padahal Allah ciptakan kita manusia itu adalah makhluk yang utama. Ya. Selain manusia, itu semuanya adalah untuk kita, untuk fasilitas agar kita bisa beribadah dengan benar. Satu, ya. Kata ulama dari kalangan tabi'in, Masyruq, beliau mengatakan bahwa kafa bil mar'i ilman ayyakhshallaha bi'ilmih. Kafa bil mar'i ilman ayyakhshallaha bi'ilmih. Cukuplah seseorang dengan ilmu itu punya rasa takut, maka itulah orang berilmu. Ya. Cukuplah seseorang disebut berilmu bila telah wujud di dalam dirinya yakhsyallah, rasa takut kepada Allah. Rasa takut di dalam syariat kita ada 3 istilah. Semuanya harus tahu. Ada yakhsha, khasyah, ada khauf, ada ru'ab. Semuanya harus tahu. Kalau tidak tahu, tidak akan bisa beribadah dengan benar. Khasyah, rasa takut yang luar biasa. Dan rasa takut ini tidak bisa dirasakan kecuali kepada Allah. Orang yang punya khasyah merasakan bahwa Allah selalu memperhatikannya. Allah selalu mendengar apapun yang keluar dari dirinya, entah bisikan, entah jeritan, apapun. Dan dia terus merasakan bahwa Allah memperhatikannya. Itulah khasyah. Dan bentuk seseorang punya khasyah, dia beramal benar. Karena dia dipantau, merasa dipantau oleh Allah. Sedangkan dia tahu keberadaan dirinya di muka bumi adalah beribadah. Maka karena dia merasa dipantau oleh Allah, dia pun beribadah sebenar-benarnya. Itu khasyah. Ya. Jadi khasyah adalah rasa takut yang seseorang yang kita tidak bisa menghindar dari yang ditakuti. Bisakah kita menghindar dari pandangan Allah? Tidak. Bisakah kita bersembunyi suara kita dari pendengaran Allah? Tidak bisa. Itulah khasyah. Walaupun rasa khasyah ini, rasa takut ini tidak ada, tapi jelas kita tidak bisa menghindar dari pandangan Allah, dari perhatian Allah, dari persaksian Allah, dari pendengaran Allah dan sebagainya. Itu khasyah namanya. Khauf. Yang kedua rasa takut yang disebut dengan khauf. Rasa takut kita, rasa takut seseorang kepada makhluk Allah karena dari makhluk tersebut memunculkan bahaya. Jadi ketika kita takut bahaya dari sesuatu makhluk Allah, misalnya ular, takut digigit kita, atau rumah mau roboh, takut kerobohan, itu namanya khauf. Dan kita bisa menghindar dari benda tersebut, dari makhluk tersebut. Dengan cara apa? Melakukan ikhtiar yang benar. Ketika seseorang melakukan ikhtiar yang benar untuk terhindar dari bahaya makhluk tersebut, itulah khauf dan itulah lahir dari khasyah. Kalau ikhtiarnya tidak benar, maka itu salah. Jadi tidaklah seorang punya rasa khasyah yang benar kecuali pasti memiliki rasa khauf. Neraka itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Ciri orang yang takut kepada neraka, takut masuk di neraka, takut
dibakar di neraka. Munculkan rasa ikhtiar. Karena Allah perintahkan, jauhi neraka. Dengan cara bagaimana ya Allah? Jauhi amal-amal yang Allah tidak perintahkan. Itu hope. Ya. Bisa dipahami? Yang ketiga, ru'ab. Ru'abu. Ra'ba'ain. Ra'ain ba. Ru'ab. Apa itu? Rasa takut kepada kebenaran. Jadi kalau saudara-saudara ini diajak kepada kebenaran, ini loh yang benar, ini yang benar, ini yang ada contohnya, Anda berat. Anda masih tetap bercokol pada kebiasaan yang salah. Itu ru'ab namanya. Takut kepada kebenaran namanya ru'bu. Dan tidaklah menimpa sebuah ru'bu kepada seseorang kecuali dia terkena kemunafikan. Dan tidaklah akan lahir amal-amal dari orang yang seperti ini kecuali amal-amal yang tidak Rasul contohkan, yang kita kenal dari hadis Rasul yang setiap kali Jumat disampaikan, kullu bid'atin dolalah, bid'ah namanya. Jadi saudara jangan merasa panas kalau mendengar kata bid'ah itu. Karena ada dan banyak umat Islam mendengar kata bid'ah panas dan ingin lari. Jangan saudaraku. Itu Rasul yang mengatakan, keluar dari lisan hamba Allah yang mulia. Kenapa kita takut dengan kata-kata bid'ah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita takut dengan kata bid'ah, padahal itu keluar dan meluncur dari lisan Rasul, berarti kita benci kepada Rasul. Wa'iyadzubillah. Bertobatlah kepada Allah. Jangan benci dengan kata-kata. Justru konsentrasi dan cari tahu apa sih bid'ah itu. Begitu. Itulah tujuan untuk ilmu. Kalau kita lari dari kata-kata bid'ah, berarti kita kena ru'bu. Berarti kita kena sifat munafik. Munafik itu apa? Penolakan. Al-kufru, kekufuran yang lahir, yang tumbuh di diri seorang muslim. Di diri seorang yang mengaku beriman. Itu nifaq. 2. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, yang ketiga, ya, di antara tujuan kita menuntut ilmu, ya. Tadi yang pertama, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Yang kedua, agar tumbuh di dalam diri kita khosyah, rasa takut kepada Allah. Ya. Bukti rasa takut, beribadah dengan benar. Bukti rasa takwa, ikuti Rasul. Ya. Yang ketiga, kata Ibnu Sirin, beliau mengatakan, laisal innamal ilmu ad-din. Innal ilma ad-din. Sesungguhnya ilmu itu agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka perhatikan, waspada dan hati-hatilah dari mana kalian mengambil agama kalian, mengambil ilmu kalian. Di akhir zaman, yang merupakan tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Rasul mengatakan, min asyratis saati ayyul tamasal ilm minal ashagir. Di antara tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat, dicarinya ilmu dari ahlu-ahlu bid'ah. Amal-amal yang tidak benar dicarinya. Itu kata Rasul.
sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata ulama dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan innal ilma ad-din. Agama, ilmu itu agama. Maksudnya apa? Hati-hatilah kita di dalam mencari ilmu. Di sini kita mengenal dua hama agama, yaitu syubhat dan syahwat. Ya, kita harus kenal istilah syubhat dan syahwat. Jika kita tidak kenal, maka kita akan sembarang nuntut ilmu. Yang bagusnya kita ambil, yang jeleknya kita buang. Bagaimana kita bisa mengatakan begitu? Bahasa Arab tidak tahu, tafsir nggak kenal, hadir di majelis ilmu jarang, tapi berani mengatakan yang bagusnya kita ambil, yang jeleknya kita buang. Ini kata-kata syubhat. Kecuali orang yang mengatakan begitu sudah siap dengan ilmunya, siap bahasa Arabnya, siap tafsirnya, siap hadisnya, siap segala disiplin ilmu, boleh dia mengatakan begitu. Tapi kalau nggak ada apa-apanya, berani mengatakan yang baiknya ambil, yang jeleknya buang. Syubhat. Apa itu syubhat? Sesuatu yang meragukan berkait dengan ilmu. Itu syubhat. Ya. Jadi kalau kita nggak mendapati kejelasan tentang sebuah amal, ya, nggak mendapati kejelasan, itu syubhat. Sementara amal itu terus dipertahankan, itu syubhat namanya. Maka tinggalkan. Nah, tinggalkan. Jadi agama, ilmu adalah hakikatnya itu dua istilah yang satu. Orang yang beragama maka butuh ilmu. Orang berilmu harus untuk agama. Maka hati-hati dengan syubhat. Dan hati-hati dengan syahwat. Kalau syubhat terkait dengan ilmunya, dalil-dalil yang nggak jelas, amal-amal yang salah dipertahankan, dan kita lebih mudah mengikuti amal yang karena diamalkan orang banyak, ini namanya syubhat. Bermanfaatkah beramal dengan syubhat? Tidak. Lihat surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Kata Allah mengatakan, jika kamu mengikuti mayoritas manusia di muka bumi, alias apa? Mengikuti ibadah, justru itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mengapa ya Allah? Iyattabi'una illa dhann. Karena mereka beribadah pakai zon. Apa itu zon? Prasangka. Nggak apa-apa, baik. Itu kan yang melaksanakan orang banyak. Ya. Tuh lihat. Dan ini amal sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Kenapa kita ragu? Itu namanya syubhat dan itu namanya zon. Ya. Dan ini tidak bermanfaat. Bahkan ujung ayat 116 ini Allah mengingatkan dengan begitu kuat. Inhum illa yakhrusun. Tidaklah yang sedang mereka lakukan kecuali kebohongan. Innalillahi. Berarti mereka sedang membohongi Allah. Sedang membohongi Allah. Ya, maka mari saudaraku, hati-hatilah. Cari ilmu yang benar. Jangan mengatakan, yang baiknya kita ambil, yang jeleknya kita buang. Sudah siapkah kita dengan ilmu untuk bisa menyaring itu? Kalau kita sudah siap menyaring, benar. Allah puji orang ini. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ulaika hadahumullah wa ulaika ulul albab. Kalau dia punya kemampuan untuk menyaring, benar. Allah beri dua gelar. Dia dalam hidayah Allah, dia ulul albab. Dan dia tastami'u, sengaja mendengar. Bukan sekedar mendengar, tapi sengaja mendengar. Dia ingin menyaring mana yang benar, mana yang salah. Itu baru boleh. Tapi kalau kita bahasa Arab nggak bisa, ini nggak bisa,
Jangan berani-berani mengatakan begitu. Subhat. Nah, sedangkan syahwat berkaitan dengan kecenderungan kita terhadap cinta dunia. Dunia kita hanya dipakai untuk maksiat kepada Allah. Itu syahwat namanya. Ya. Jadi syahwat adalah bukan seperti yang kita bayangkan. Oh, syahwat nafsu seks, bukan. Semua kecenderungan perasaan yang tumbuh dari diri kita untuk kesenangan dunia, untuk kelezatan secara fisik, itulah syahwat. Menggunakan harta benda kita hanya untuk kepentingan kesenangan dunia, bukan untuk agama, bukan untuk ketaatan, syahwat. Nah, satu lagi, ya. Seorang ulama, Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, laisal alim alladhi ya'rifu sarra minal khair, walakinnal alim alladhi ya'riful khaira fayattabi'uhu wa ya'riful syarra fayajtanibuhu. Bukanlah seorang berilmu kalau dia hanya bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk, bukan. Tapi orang berilmu adalah dia tahu kebenaran, dia tahu kebenaran, dia tahu kebenaran, fayatba'uhu, dia lakukan, dia amalkan. Wa ya'rifus sarra fayajtanibu, tahu itu salah, dia pun menjauhinya. Jadi saudaraku, minimal di antaranya tujuan menuntut ilmu adalah satu, tumbuhkan ketakwaan di diri kita. Tumbuhkan rasa khosyah, rasa takut kepada Allah. Kemudian hati-hati ketika mencari ilmu. Syubhat, syahwat harus kita pahami. Dan yang keempat, berusahalah mencari tahu mana yang benar, mana yang salah. Tahu yang benar untuk kita amalkan. Tahu yang salah untuk kita tinggalkan. Itulah di antara tujuan kita hadir di majelis ilmu. Jika ini kita pahami, maka janji Allah anzalat au nazalat as-sakinah. Allah turunkan sakinah. Ciri orang sakinah, orang yang dicintai Allah, Allah berikan ke dalam hatinya sakinah. Sakinah, cirinya apa? Dia mulai menjaga lisannya. Tidak berkata-kata kecuali Allah ridhoi. Tidak melakukan praktek-praktek apa kecuali jelas ada contohnya. Tidak memandang kecuali, tidak menggunakan matanya, penglihatan kecuali untuk yang bermanfaat buat dirinya di akhirat nanti. Tidak juga mendengar hal-hal yang Allah tidak suka. Itu ciri orang hadir di majelis ilmu. Dia tahu tujuan menuntut ilmu dan Allah berikan sakinah fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka. Jika tidak demikian, maka majelis ilmu yang sia-sia. Ya, seorang ulama ditanya, ketika ada majelis ilmu yang hadirnya sedikit, ya, kemudian si penuntut ilmu merasa enggak nyaman, yang hadirnya enggak ada, enggak betah, seakan rugi kalau yang hadir sedikit. Ya, apa kata ulama? Ijtanib hadal majlis, jauhi majlis seperti ini. Jadi kita buka majelis ilmu bukan untuk bisa dihadiri orang banyak, tapi menyampaikan kebenaran. Walaupun yang hadirnya sedikit. Bukan target banyak dari majelis ilmu itu, tapi sampaikan kebenaran. Itulah hakikat majelis ilmu. Mudah-mudahan yang khatib sampaikan bermanfaat. Sebagai penutup, khatib berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina. Rabbi ij'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina. Rabbi ij'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.